Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ila hadratin ikhwani wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wash shuhada'i was shalihin wal 'ulama'i al 'amilin wal musannifin al mukhlisin khususan musannifin hadzal kitab Syekh Nawawi Al-Bandani Al-Imam Syahabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani nafa'ana bihi ma bi'ulumi ma bi'dharani amin wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa 'allimina wa syekhina wa man amrana lina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa sallallahu lahum dhunubahum syawlillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam pertama tahun 1445 Hijriah. Allah tetap saja dan selalu saja memberikan limpahan nikmat kepada kita sekalian, terutama sekali iman dan Islam, juga panjang umur sehingga kita bisa melewati tahun 1444 yang berakhir tadi maghrib dan memasuki tahun baru tahun 1445 Hijriah. Ya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita di tahun 1444 diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kita dibalas dengan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di tahun 1445 yang baru ini kita akan mendapatkan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Maka disunahkan, dianjurkan sebelum maghrib tadi sesudah asar ada doa akhir tahun. Jadi akhir dulu baru awal. Oh gitu? Ya, karena kita melewati akhir tahunnya dulu. Doa akhir tahun dibaca sebelum maghrib. Ya. Doa akhir tahun tadi bacaannya adalah boleh dengan doa apa saja, tapi dalam saudara disebutkan pada soal Allah SWT. Allahumma ma'amiltu min amalin fi hadhihi sanati. Ya Allah, aku meminta ampun atas perbuatanku di tahun ini. Min amalin fi hadhihi sanati, mana itu yang engkau cegah. Anhu walam atubin, dan aku belum bertaubat. Wa halumtu fiha alayya bifadlika ba'da qudratika ala uqubati wa ta'adani ila taubati min ba'di jara'ati ala ma'syatika fa inni astaghfartuka faghfirli. Wahai Tuhanku, aku meminta ampun atas perbuatanku di tahun ini yang termasuk kau larang, sementara aku belum sempat bertaubat. Atas perbuatan yang kau maklumi karena kemurahan-Mu, sementara Engkau mampu menyiksaku. Dan perbuatan dosa yang Engkau perintahkan untuk taubat, sementara aku menerjangnya, yang berarti mendurhakai-Mu. Wahai Tuhanku, aku berharap Engkau menerima
akan pahalamu. Jangan kau membuatku putus asa, wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Itu tadi doa akhir tahun. Kalau doa awal tahunnya berarti sesudah Maghrib. Allahumma antal abadiyul qadimu al-awwalu wa ala fadlikal azim wa karim wa judikal mu'awwal wa hada amun jadidu qad aqbala as'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wal 'auna ala hadhihi an-nafsil ammarati bis-su'i wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal ikram. Ya Tuhanku, Engkau yang abadi, qadim dan awal. Atas karunia-Mu yang besar dan kemurahan-Mu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Tahun baru ini sudah tiba. Aku berlindung padamu dari bujukan iblis dan para walinya di tahun ini. Aku pun mengharap pertolongan-Mu dalam mengatasi nafsu yang kerap mendorong berlaku jahat. Kepadamu aku mohon bimbingan atas aktivitas keseharian, mendekatkanku pada rahmat-Mu, wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan. Alhamdulillah, malam ini kita diberi karunia panjang umur dan sehat. Mudah-mudahan dapat kita gunakan sebaik-baiknya. Tak lupa salat dan salam kita sendirikan berjumlah kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaat untuk umat akhir dunia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Mari sebelum kita mulai, tadi sudah kita bacakan Fatihah, kembali kita bacakan Fatihah untuk ayah ibu kita, orang tua kita, kakek nenek kita, juga guru-guru kita. Mudah-mudahan yang masih hidup diberikan panjang umur, penuh keberkahan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yang sudah meninggal mudah-mudahan diberikan lapang kuburnya, jadikan kuburnya itu rawdah min riyadil jannah. Para guru-guru kita menunjukkan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat bagi kita dan juga bagi mereka. Kemudian yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesabaran dan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus guru kita Ustaz Haji lagi kurang sehat, mudah-mudahan Allah menyembuhkan sakit beliau. Juga siapapun yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan dan kesembuhan. Alhamdulillah wa alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita insyaallah akan melanjutkan makalah yang ke-48 dan juga 49. Dua makalah dari kitab Naswaihul Ibad karya dari Syekh Nawawi Al-Bandani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bil ma'lumi bi amin. Wal maqalatus thaminatu wal arba'un. Makalah yang ke-48 itu an Wahb bin Munabbih, dari Wahb bin Munabbih Al-Yamani radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Wahb bin Munabbih Al-Yamani radhiyallahu anhu. Maktubun, tertulis fit Taurat, di dalam kitab Taurat. Apa yang tertulis? Al-harisu faqirun wal muti'u lillahi ta'ala muta'un linnasi wa in kana mamlukan wal qani'u ghaniyun wa in kana ja'ian. Tertulis dalam Taurat seperti itu. Al-harisu, orang yang berambisi, sangat berambisi. Itu faqirun, yaitu sebenarnya adalah orang fakir. Orang yang sangat berambisi itu orang fakir. Apa itu al-haris? Pakai short ya. Al-haris ai at-talibu, maksudnya orang yang mencari syai'in pada sesuatu bijtihadin, dengan sangat bersungguh-sungguh fi isabatihi, untuk mendapatkannya. Faqidun, yang dia itu tidak punya, lima atas sesuatu, kepada sesuatu yang tadi yang membutuhkan ilahi kepada orang yang sangat serakah, yang sangat ambisi untuk mendapatkan sesuatu, dia itulah yang sebenarnya adalah fakir.
Wa ingkana, dan walaupun ada siapa al-faris itu malikat dunia, orang yang memiliki dunia, meskipun dia itu dunianya banyak, memiliki dunia, sesungguhnya dia adalah orang fakir, punya ambisi, punya awal kerja, punya gaji 500.000, pengen lebih banyak, udah 5 juta, pengen banyak lagi, nggak ada selesainya. Itu sebenarnya adalah orang fakir, meskipun dia punya harta banyak. Malaikat dunia, walaupun dia adalah pemilik dunia. Apa yang maksudnya dunia? Ma baina samai, sesuatu baina samai yang ada di antara langit wal ardi dan bumi, minal amtiati, dari hal-hal yang menyenangkan. Punya hal-hal yang menyenangkan, walaupun dia punya itu semua, tapi dia masih serakah, masih kepingin yang lain, berambisi yang lain, maka dia itu adalah orang fakir. Wal jawahiri minal amtiati wal jawahiri, dan jawahir, mutiara-mutiara, batu-batu mulia, meskipun dia kaya, punya sesuatu, segala sesuatu yang menyenangkan, dan juga batu-batu permata, batu-batu mulia, termasuk mutiara, maka dia termasuk sebenarnya adalah orang yang fakir. Jadi bukan yang tidak punya duit saja yang fakir, tapi orang duitnya banyak tapi merasa ingin terus, itu fakir. Wal muti'u, ini masih kata-kata dari awal. Wal muti'u, dan ada pun orang yang taat lillahi kepada Allah, orang yang kepada Allah Ta'ala, iku muta'un, dia itu ditaati linnasi oleh manusia. Orang yang taat kepada Allah itu ditaati, disegani oleh manusia. Wa ingkana, meskipun ada siapa al-muti', orang yang taat kepada Allah, itu mamlukan, orang yang dimiliki. Maksudnya walaupun dia itu sebenarnya adalah hamba, walaupun dia sebenarnya adalah budak. Ai abdan, maksudnya dia adalah hamba, budak linnas, bagi manusia. Meskipun dia itu budak, hamba sahaya, tapi dia taat kepada Allah, maka dia akan ditaati oleh manusia. Kalau kita lihat Bilal bin Rabah, seorang hamba sahaya tadinya, hamba sahaya, tetapi karena ketaatannya kepada Allah, maka manusia pun taat kepada beliau. Beliaulah ini yang adzan, dan setiap kali beliau adzan, orang-orang akan datang. Dan orang yang qanaah, ini masih ada kaitan dengan kemarin Ibadah Shalihin, ya. Wal qani'u ghaniyun wa in kana jari'an. Wal qani'u, orang yang qanaah. Qani'u, al-qani'u itu isim fa'il. Qanaah itu masdarnya. Ya. Qanaah yaqna'u fa huwa qani'un. Orang yang qanaah, menerima pemberian Allah. Siapa itu al-qani'u? Ai as-sakinul qalbi, atau as-sakinul qalbi. As-sakinu, orang yang tenang, apa al-qalbu, hatinya. Qanaah, orang yang qanaah adalah orang yang hatinya tenang, inda adamil maklufati, ketika tidak adanya hal yang biasanya ada. Qanaah itu misal kita ini biasa punya duit, biasanya punya makanan. Suatu saat kita nggak punya duit, nggak punya makanan, tapi dia tenang-tenang saja, hatinya tenang, nggak terus jadi resah gelisah. Aduh, nggak punya duit nih, gimana nih? Biasanya ada duit. Kalau biasanya megang, kemudian nggak megang, jadi resah, itu berarti bukan orang yang qanaah. Orang yang qanaah adalah as-sakinul qalbu inda adamil maklufati wal ridha, dan ridha bi qismatillahi ta'ala, dengan pembagian Allah Ta'ala. Biasanya megang duit, nggak megang duit, kemudian orang lain dapat banyak, kok kita dibagi sama Allah sedikit. Orang mah pada dapat sebulan misalkan penghasilan 20 juta, 30 juta,
kita cuma misalkan 2 juta, 1 juta bahkan kurang. Kalau hatinya tenang menerima ridho atas pembagian Allah, itu disebut orang yang qanaah atau qani'. Wal qani'u, orang yang seperti tadi itu qanaah itu ghaniyun, adalah orang yang kaya. Sebenarnya dia itu adalah orang yang kaya. Wa in kana, walaupun ada siapa qani, orang tadi itu jai'an, orang yang lapar. Meskipun dia itu lapar, dia sebenarnya adalah orang kaya dibandingkan orang yang haris, orang yang berambisi ingin mendapatkan harta, mendapatkan sesuatu, itu sebenarnya orang fakir. Sedangkan al-qani' yang merasa cukup, merasa ridho dengan pembagian Allah, hatinya tenang walaupun dia lagi tidak mempunyai yang biasanya dia punya, maka dia disebut orang yang kaya. Ada sebuah kisahnya. Waharabat, dan melarikan diri. Siapa imro'atun, perempuan, asiratun yang ditawan, ada tawan perempuan, dia lari. Min biladil kufri, lari dari negara-negara kafir, dari negara kafir. Wa masyad, dan berjalan siapa imro'ah, mi'atai farsakhin. Mi'atai farsakhin itu 200 farsakh. 200 farsakh. Berapa panjang 200 farsakh? Kalau kita belajar fikih, 16 farsakh itu jarak untuk boleh jamak kosor ya. Untuk safar itu kurang lebih 85 kilo. Berarti kalau 16 85 kilo. Kalau 160 berarti kali 10 kurang lebih 850 kilo. Kalau 200 gimana? Ya kurang lebih 1000 kilometer. Seorang wanita lari dari melarikan diri, seorang tawanan lari dari negara kafir, kemudian berjalan sekitar 1000 kilo. Lam takul, dia tidak makan syai'an, apapun. Wanita itu nggak makan apapun. Fasu'ila, dia jalan 1000 kilo nggak makan kuat. Fasu'ila, kemudian ditanya siapa wanita itu, kaifa, bagaimana, owiti, kamu kuat wahai wanita, alal masyi, untuk berjalan bila aklin, tanpa makan. Bagaimana kamu bisa kuat jalan 1000 kilo tanpa makan? Faqalat, maka kemudian menjawab, berkata siapa imro'ah, seorang perempuan itu, kullama ji'tu, setiap kali saya lapar, qara'tu, maka aku membaca qul huwallahu ahad, membaca surat qul huwallahu ahad 3 marratin, 3 kali. Setiap kali lapar, wanita itu membaca qul huwallahu ahad 3 kali. Fa asba'u, maka kemudian aku menjadi kenyang. Jadi Anda wanita jalan 1000 kilo lari dari negara kafir, kuat tanpa makan, karena setiap kali lapar membaca qul huwallahu 3 kali. Ini karena dia sangat qanaah, menerima. Ya, al-qani'u ghaniyun wa in kana ja'ian, meskipun dia itu lapar. Jadi bisa dikasih kekuatan sama Allah tuh, karena dia qanaah, menerima, hatinya tenang, dan juga menerima pembagian dari Allah. Emang dia nggak dapat makanan, ya udah diterima saja, maka Allah kasih kekuatan dengan cara yang lain. Ini makalah ke 48. Orang yang berambisi itu sebenarnya adalah fakir, walaupun dia sebenarnya punya dunia. Orang yang taat kepada Allah itu ditaati oleh manusia meskipun dia seorang hamba, seorang budak. Dan orang yang qanaah itu adalah sebenarnya orang yang kaya meskipun dia orang yang lapar. Makalah berikutnya, wal maqalatut tasi'atu wal du'una, makalah ke 49. An ba'dil hukama'i, dari sebagian hukama, ahli hikmah radhiyallahu anhu. Dari sebagian ahli hikmah dikatakan, man 'arafallaha, man, barang siapa itu 'arafa, mengetahui, atau ma'rifa, siapa
orang kalau sudah mengenal Allah, dia sudah enggak merasa lezat lagi, enggak merasa enak lagi dengan makhluk, dengan harta, dengan harta, wanita, sepeda dan sebagainya. Enggak, karena sudah ma'rifat kepada Allah. Kalau sudah ma'rifat kepada Allah, lam yakun ma'al khalqi ladzatun, dia enggak akan lagi merasakan kelezatan dengan makhluk, karena sudah merasakan kelezatannya dengan Allah. Li'annahu, kenapa dia tidak merasakan kelezatan dengan makhluk? Li'annahu, karena sungguhnya orang yang sudah ma'rifat kepada Allah itu lam yuhibba, tidak mencintai siapa man ghairallahu ta'ala, selain Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala saja yang dia cintai. Maka karena dia mencintai Allah, yang telah selain Allah dan tidak lagi jadi tujuannya, tidak lagi jadi kelezatannya. Sebaliknya kita lanjutkan, waman arafat dunya. Ini bukan sebaliknya, masih senada. Waman, dan barang siapa itu arafa, mengetahui siapa man ad-dunya, kepada dunia, akan dunia. Siapa yang mengerti dunia, mengerti bi annaha, dengan sesungguhnya dunia, bahwasanya dunia itu faniyatun, bakal binasa, bakal sirna. Kalau orang sudah mengerti dunia, dunia itu bakal hilang, dunia itu bakal sirna, dan dunia itu menipu, dunia itu mainan, maka lam yakun, tidak ada lahu, bagi man, bagi orang yang sudah paham tentang dunia, fiha, akan dunia, apa rohbatun, kesenangan, keinginan, kecintaan. Orang yang sudah paham bahwa dunia itu menipu, dunia itu bakal hilang, itu dia nggak akan suka dunia. Orang sudah tahu bahwa dunia itu menipu, maka dia nggak akan. Rohbah itu suka, rodibah fi, mencintai. Kalau rodibanan itu membenci. Rodibaan, rodibah fiha, lam yakun lahu fiha rohbatun, maka nggak akan dia itu mencintai dunia. Bal, akan tetapi ikhtarok, akan memilih siapa orang yang sudah tahu dunia itu ad-darul baqiyata, memilih kampung yang kekal, bukan dunia. Dunia nggak kekal, dunia itu fana. Maka yang dia pilih adalah ad-darul baqiyata, yaitu kampung yang kekal, yaitu akhirat. Wa amila, dan beramal siapa man laha, untuk darul baqiyah. Orang yang sudah tahu bahwa dunia itu fana, maka dia tidak akan mencintai dunia. Lagi masih belum punya uang, masih kerja, maka dunia itu menipu. Masih awal-awal kerja, penghasilan misalkan 1 juta, nggak bisa tuh untuk beli mobil, beli makanan yang enak, pingin banget. Begitu sudah mulai penghasilan naik, bahkan banyak, bisa beli mobil, bisa makanan yang enak-enak, lagi mau makan sedikit, istrinya bilang, ayah hati-hati kolesterol. Makanannya enak tapi nggak boleh banyak-banyak. Lagi masih belum punya, kepengen banget, itu dunia memang menipu. Contoh lagi, belum bisa punya rumah, nyesedi kontrakan, pingin punya rumah, udah punya rumah gede miliaran umpamanya, tapi yang ada kerjanya adalah rapat, meeting di luar kota, meeting di luar negeri, seminggu paling ditempatin sehari 2 hari, atau bahkan 1 bulan cuma berapa kali. Punya rumah gede tapi nggak ditempatin, ya itulah namanya dunia itu menipu. Lagi kepingin, lagi belum punya rumah, sudah punya rumah nggak ditempatin. Kalau orang sudah tahu bahwa dunia itu fana, dunia itu menipu, maka dia nggak akan, maka dia lam yakun fiha rohbatun, dia nggak akan suka akan dunia. Tetapi harusnya apa? Dunia yang ada langsung dipakai untuk wa amila laha, maka iftarud darul baqiyata, maka dia akan memilih negeri yang kekal, wa amila, dan beramal laha, untuk negeri yang kekal itu, untuk negeri akhirat. Mau beli duit, udah punya duit, langsung dipakai untuk akhirat. Bagaimana caranya? Diinfakkan, dipakai buat bangun tempat ibadah, tempat sarana sosial dan sebagainya, membantu fakir miskin, yatim dan sebagainya. Nah, itu
Selanjutnya waman, dan barang siapa itu arafa, mengetahui siapa man adalallahi, akan keadilan Allah Ta'ala, lam yataqaddam, maka tidak akan maju, tidak akan menghadapi kepada ilaihi, kepadanya apa al-khusamaku. Khusama itu apa ya? Khusama itu peropadu. Apa Pak? Bahasa peropadu. Perdebatan atau permusuhan. Orang yang sudah tahu keadilan Allah, maka dia tidak akan mendapatkan permusuhan. Maksudnya lam yang baru, maksudnya para musuh itu tidak akan menghadap alaihi kepadanya. Li'annahu, karena sesungguhnya orang yang sudah makrifat akan keadilan Allah itu qad faroka, sudah meninggalkan al-khusumata, akan permusuhan. Orang yang sudah paham akan keadilan Allah, dia sudah nggak kepingin lagi perdebatan, lagi berribut-ribut di dalam ngalah aja. Karena sudah yakin walaupun dia difitnah di apa, Allah Maha Adil kok, nanti Allah yang akan menghakimi. Dia dicurangi, dia dirugikan, dia difitnah dan sebagainya, dia nggak akan bermusuhan dengan orang lain karena dia sudah meninggalkan permusuhan itu. Kama qala Hasan, seperti dikatakan oleh Syekh Hasan rahimahullah. Apa kata-katanya? Man arafallahu, man arafallah, man barang siapa itu arafa, ma'rifat siapa man, mengetahui siapa Allah pada Allah, ahabbahu, maka orang itu akan mencintai Allah. Kalau orang itu sudah mengenal Allah, maka orang itu akan mencintai Allah. Waman arafa dunia, waman, dan barang siapa itu arafa, mengetahui atau mengenal siapa orang dunia akan dunia, kadawa karihaha, maka orang itu akan membencinya. Kalau sudah kenal Allah, orang akan cinta Allah. Kalau sudah kenal dunia, maka orang akan membenci dunia. Kenal Allah, Allah itu Maha Adil, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengampun, memberi rezeki dan sebagainya, maka orang itu akan mencintai Allah. Dan orang yang sudah mengenal dunia, dunia itu fana, bakal habis. Dunia itu laibun malahun, hanya permainan saja. Dunia itu menipu, melalaikan, maka dia akan membenci dunia. Waqala, dan berkata siapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i berkata dalam sebuah syairnya. Kalau tadi kata-kata dari Al-Hasan itu bukan syair. Man arafallaha ahabbahu, siapa yang mengenal Allah maka dia akan mencintainya, mencintai Allah. Wa man arafa dunya karihaha, barang siapa yang mengenal dunia maka dia akan membencinya. Kenal kepada Allah malah cinta, kenal kepada dunia malah membenci. Kalau kali ini kata-kata Imam Syafi'i, maka Syafi'i radhiyallahu anhu dalam sebuah syairnya, fama hiya illa jifatun mustahilatun alaiha kilabun hammuhun najtadabuha fa in tajtanibha kun tasilman li ahliha wa in tadibha naza'aka kilabuha. Fama hiya, dan tidaklah dunia itu illa jifatun, kecuali laksana bangkai. Tidak lain dunia itu adalah seperti bangkai mustahilatun, yang sudah berubah, sudah busuk, sudah rusak, sudah bau dan sebagainya. Kalau baru mati mungkin belum terlalu menjijikkan, tapi ketika sudah berubah mungkin sudah mulai kembung, sudah mulai ada busuk-busuknya, alat sudah mulai mendekat. Dunia itu tidak lain hanyalah seperti halnya bangkai yang sudah rusak. Itu kata Imam Syafi'i. Alaiha, di atasnya, di atas bangkai itu, kilabun, anjing-anjing. Kilab itu jamak dari kalbun. Jadi tidak lain dunia itu seperti bangkai
rusak dan dikerumuni oleh anjing-anjing. Jadi yang suka mengerumuni bangkai itu di sini anjing-anjing. Padahal dunia diibaratkan bangkai, maka orang yang suka banget mengerumuni dunia itu ya seperti anjing. Gila. Hammuhunna, keinginan dari anjing-anjing itu adalah ijtidabuha, untuk menarik-nariknya. Jadi anjing-anjing kalau yang suka narik-narik bangkai itu anjing yang di gurun pasir, anjing warnanya haina ya. Haina. Nah itu kalau ada bangkai juga di rebutan tuh, tarik-tarik. Mereka saling rebutan. Ilahun, banyak bukan cuma satu. Rebutan. Nah, dunia itu ibarat bangkai yang sudah rusak itu, yang jadi rebutan para anjing itu. Fa'in tajtani beha, apabila engkau menjauhi bangkai itu, kalau engkau menjauhi bangkai itu, kunta, maka ada siapa kamu itu silman, damai, selamat damai, li ahliha, kepada orang-orang yang ada di bangkai itu. Misalkan ada anjing lagi pada rebutan, yang tidak rebutan itu nggak bakalan dimusuhin. Orang lagi pada rebutan dunia, kita yang tidak ikut rebutan dunia nggak akan dimusuhin oleh orang yang rebutan dunia. Wa in tajtadibha, tapi kalau kamu ikut rebutan narik-narik bangkai itu, naza'atka, maka akan menarikmu dengan kencang. Naza'at, surat An-Nazi'at artinya apa? Yang mencabut dengan kencang. Maka kalau kamu ikutan rebutan bangkai itu, naza'atka, maka akan menarikmu apa buah anjing-anjing yang lagi rebutan itu. Ada bangkai, kita nggak ikut rebutan, selamat. Ada dunia, kita nggak ikut rebutan dunia, kita selamat, nggak akan dimusuhi. Tapi kalau kita ikut rebutan dunia, kita akan dimusuhi oleh anjing-anjing itu. Itu kata-kata dari Imam Syafi'i. Fama hiya illa difatul mustahilatun 'alaiha kilabun hammun najtidabuha. Dan tidak lain dunia itu adalah bangkai yang sudah rusak, yang dikelilingi oleh anjing-anjing yang ingin menariknya. Fa in tajtanibha kunta silman min ahliha, kalau engkau menjauhinya maka kamu akan damai dan selamat dari anjing-anjing itu. Wa in tajtadibha, kalau kamu ikutan rebutan, naza'aka kilabuha, maka akan menarikmu dengan kencang anjing-anjing itu. Jadi apa dari yang kita pelajari dari makalah 49 ini? Kalau kita sudah kenal Allah, maka kecintaannya, kenikmatannya itu hanya kepada Allah. Kalau sudah paham akan dunia, maka kita tidak akan mencintai dunia. Kalau sudah paham akan keadilan Allah, maka nggak akan kita ikut dalam keributan perusahaan. Dan kata-kata dari Imam Hasan, siapa yang mengenal Allah, dia akan mencintainya. Siapa yang mengenal dunia, dia justru akan membencinya, akan membenci dunia. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sebentar saja untuk malam hari ini dua makalah. Kita sudah membahas makalah ke 48 dan 49. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk memahami, juga bisa mengamalkan. Mengenal Allah, cinta kepada Allah, mengenal dunia dan tidak cinta dunia. Justru akan menggunakan dunia itu untuk tujuan akhirat. Mohon segala kesalahan yang kita lakukan. Iya. Nah, tadi itu kan sandiwara kan bukan sesuatu yang benar, bohong. Makanya kalau sudah tahu dunia itu bohong, kalau sandiwara, kita nggak akan terperdaya dengan dunia. Mohon maaf segala kesalahan dan khilafan. Allah bisa mari untuk
sementara kita tutup dulu, nanti dilanjutkan lagi dengan kegiatan berikutnya. Kopi sudah ada, makanan sudah ada. Mari kita tunduk kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.